Shalom Aleihim. Selamat pagi Syafuatov, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan perkenalkan ada 4 saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi ini. 4 orang ini berasal dari Kerawang dan menjadi salah satu subscriber kami. Saya akan bacakan. Ibu Sandra Wijaya, Glenaldi Octavianus, Suparta Sutiono, dan Mulyadi Wijaya. Duduknya di mana? Ya, bisa berdiri? Ya, menghadap ke sana supaya kasih, ya puji Tuhan. Ya, inilah saudara-saudara kita, saudara-saudara yang jauh dari Kerawang ke tempat ini. Saya juga perkenalkan ada Pak Hartanto dengan saudara Kenny dari Tangerang. Bisa berdiri? Ya, kemarin sudah saya perkenalkan, tapi hari ini saya perkenalkan lagi. Puji Tuhan, kita terus dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang datang jauh. Kenapa ini? Dan yang dari Kerawang nanti akan masuk baptisan pembaharuan. Apa ini? Geludek-geludek. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi pada pagi ini, sambungan dari ibadah kemarin, ya, karena belum tuntas, jadi saya akan sampaikan kepada saudara, tetapi saya tidak mengulang kembali. Saudara bisa lihat di channel YouTube, jadi supaya tidak memakan waktu yang lama. Saya juga perlu memberitahu, kemarin ada yang memberi laporan kepada saya bahwa streamingnya mengalami putus ya, putus. Jadi saya itu kemarin coba untuk lihat ya sama bagian streaming, ternyata di situ ada kayak istilahnya itu melanggar komunitas copyright. Ketika diklik arahnya ternyata ke channel Lukas Sutrisno. Saya nggak tahu kenapa itu robotnya bacanya kayak gitu. Ya, karena kita tahu bahwa YouTube itu dia menggunakan robot, saudara-saudara. Jadi apa sedikit dideteksi begitu ya. Jadi kemarin itu seolah-olah itu mengambil hak dari channelnya Lukas Sutrisno. Ya, tapi kalau robot kan dia tidak tahu, Lukas Sutrisno dengan Kehilat itu siapanya kan tidak tahu, saudara-saudara. Jadi bagi saudara yang kemarin mengalami hambatan, saudara bisa ulang kembali khotbah saya di channel Lukas Sutrisno. Karena kalau yang di Kehilat Aleftau belum saya robah. Jadi saudara bisa masuk ke channel itu. Jadi kami punya 2 channel ya. Channel Lukas Sutrisno dan satunya Kehilat Aleftau. Jadi dua-dua ini. Kalau ada hambatan saudara bisa lari ke channelnya Lukas Sutrisno. Tapi yang channel nama saya itu khusus khotbah saja. Untuk puji-pujian ada di channel Kehilat Aleftau. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini saya akan kembali menyampaikan, sekali lagi saya tidak akan khotbah yang kemarin, saudara lihat saja. Jadi temanya adalah aku kecewa dan saya ambil dari kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Dan kita tentu tahu bahwa ada banyak orang
yang mengalami kekecewaan. Kalau kita sudah berbicara tentang kekecewaan, maka itu bisa banyak kasusnya Bapak Ibu. Orang bisa saja kecewa karena keuangannya tidak pernah naik. Ekonominya itu selalu di bawah standar. Hari-hari hidupnya itu hanya untuk bekerja dan bayar utang. Kerja, bayar utang. Terus seperti itu. Begitu juga ada orang yang kecewa karena dia berumah tangga tetapi tidak seperti apa yang dia harapkan. Sehingga dengan kekecewaan itu akan membawa sebuah atau suatu dampak yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang yang ketika dia kecewa karena ya rumahnya dari dulu kontrak terus, masih bagus kalau kontraknya itu rumahnya gede. Udah kontraknya rumahnya kecil lagi. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami kekecewaan. Saat dia menghampiri gembalanya, ternyata jawabannya cuman mudah. Dia bilang berdoa saja. Ya kalau jawabannya berdoa saja, orang yang kecewa pasti akan berkata, enggak usah ditanya, enggak usah disuruh, aku sudah melakukan itu. Yang aku butuhkan ini way out-nya, itu jalan keluarnya itu bagaimana. Nah ini yang kadang tidak diungkap, pokoknya jawabannya wis berdoa saja. Ya kalau berdoa ya sudah, enggak usah disuruh, saya juga berdoa. Tetapi yang terpenting kan caranya ini kita keluar itu bagaimana? Ya Bapak Ibu, sehingga kalau orang sudah kecewa berkali-kali, maka ujung-ujungnya itu ada beberapa, saya sempat mencatat itu ada 4 hal. Orang yang kecewa. Dia bisa saja kecewa lalu pindah agama. Apalagi kalau dia minta tolong kepada temannya, utang gitu loh, aku mau tolong diutangi gitu. Ternyata nggak ngutangin, saudara-saudara. Kita sudah hidupnya menderita, mau utang nggak diutang, aku nggak minta loh, utang. Nggak dikasih. Sehingga yang terjadi apa? Dia menghakimi. Katanya penuh kasih, kok aku kesulitan kok ya diam saja, nggak ngutangi lagi. Lah, lalu dia kecewa. Ternyata di dalam iman kita itu bullshit semua. Untuk apa saya tetap tinggal di sini? Akhirnya dia pindah agama. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak ngerti sistemiknya Bapak Yahweh. Kalau saja dia tahu bahwa dalam perjalanan hidup itu ada sistemik yang Tuhan sudah atur di dalam dunia ini. Kenapa ada ayat yang berkata, jikalau kamu mempunyainya, apa yang ada padamu akan ditambahkan. Tetapi kalau kamu tidak mempunyainya, apa yang ada padamu akan diambil daripadamu. Nah bertahun-tahun orang berpikir ini maksudnya apa? Ya itulah yang saya bilang sistemiknya Bapak Yahweh. Kita nggak memiliki hal ini, nggak paham akan pola hierarki yang ada dalam dunia alam supranatural, orang pasti akan kecewa. Ujung-ujungnya adalah pindah agama. Atau yang paling gampang karena dia tidak mau pindah agama, jadi ateis. Wes, ora Tuhan-Tuhanan, ora gereja-gerejonan, wes pokoknya saya mau jalani hidup apa adanya. Lalu yang ketiga, yaitu dengan cara apa? Melakukan kejahatan. Coba saudara lihat orang-orang yang merampok bank. Orang-orang yang sampai melakukan perampasan kendaraan. Tanya mereka, apa yang sebetulnya mereka inginkan? Karena mereka ingin hidup enak, ingin hidup nyaman. Tetapi mereka bersahabat terus
dengan penderitaan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana ketika orang mengalami kekecewaan? Ya sudah, bunuh diri saja, main ayunan pakai leher, paling gampang, saudara-saudara. Tetapi apakah masalah itu selesai? Tidak, masalah nggak akan selesai. Itu tambah masalah baru, bahkan di alam yang kekal. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan tunjukkan berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan konsep seperti ini. Hambatan datangnya mujizat yaitu apa? Mengatur Tuhan dengan formalitas. Saya sudah beberkan kemarin, saya tidak akan ulang lagi, silahkan saudara lihat sendiri videonya, dan saudara bisa bertanya, oh ini tipe saya nih. Nah kalau itu memang tipe saudara ya dihapus, ganti hal yang baru. Nah hari ini kita masuk ke frame berikutnya, yaitu apa? Mintanya sama Tuhan, tetapi membawa konsep sendiri. Jadi Tuhan itu hanya disuruh tanda tangan saja. Saya kadang bingung lihat orang-orang itu ya, ketika dia menghadapi masalah, kadang-kala kan dia konseling sama saya. Contoh gampang lah, masalah keluarga. Kalau ada masalah keluarga, suami istri ribut, konseling, biasanya satu persatu. Nah, saya mau tanya kepada saudara, terus ketika dia konseling, apa yang dia ceritakan? Menurut saudara apa yang dia ceritakan? Pembenaran diri sendiri. Ya toh? Istri saya itu loh begini. Ya sudah kita tampung. Sekarang panggil istrimu ke sini. Begitu istrinya dipanggil, dikonseling, dia salahkan suami. Jadi kalau gitu yang benar yang mana? Yang betul yang mana? Enggak ada yang benar, saudara-saudara. Nah, yang lebih parah lagi, saya pernah menyampaikan satu konseling. Dan ketika saya menyampaikan sudah panjang, lebar, karena dia kan butuh kan, dia bilang, tolong kasih saya masukan. Ya sudah saya kasih masukan. Sudah ngomong 1 jam, dia jawabnya gimana? Tapi maaf Pak, saya kok prinsipnya seperti ini. Lah saya bilang, loh kamu tanya sama saya jawab kamu bawa sendiri. Lah ngapain kamu tanya sama saya? Ya Bapak Ibu, ini yang saya bilang, datang kepada Tuhan tapi bawa konsep sendiri. Nah saya akan tunjukkan ayatnya nih, di ayat 11 dikatakan begini, tetapi Naaman marah dan pergi. Nah ini, marah. Sing digedek-gedeknya marahi, saudara-saudara. Siapa di sini yang masih gampang marah? Apa sedikit marah, apa sedikit marah. Itu energi negatif loh, saudara-saudara. Saudara berharap mujizat, tetapi hatimu masih diwarnai dengan kemarahan. Saya bilang percuma, mujizat nggak akan datang. Sama seperti Naaman. Ketika Naaman mau mendatangi Elisa, dia membawa kereta perang loh. Gak main-main loh, itu kekuatan militer penuh loh, saudara-saudara. Apakah Elisa ketakutan lalu cepat-cepat keluar? Ternyata tidak. Dan pada waktu Elisa tidak mau keluar, dikatakan apa? Tetapi Naaman marah dan pergi. Jadi ngamuk, dia pergi, saudara-saudara. Serta berkata, nah ini konsepnya dibawa. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar, berdiri memanggil Elohim, memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Itu kan
konsep yang dia bawa dari rumah. Betul ya Bapak Ibu? Ini yang sering terjadi seperti itu. Dia datang kepada Tuhan, tapi sudah bawa konsep. Lah ngapain? Tanya sama Tuhan, seolah-olah Tuhan, aku bawa konsep, tolong tanda tangan ya. Jadi Tuhannya cuma suruh tanda tangan aja, saudara-saudara. Ini saya bilang, sampai kapanpun nggak akan terjadi mujizat. Ya, dan kita tentu tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu tidak mau menemui orang-orang yang angkuh, yang seperti Naaman. Jadi seolah-olah Tuhan itu kalau dikatakan lebih kasarnya lagi, Tuhan itu dijadikan budak. Aku maunya seperti ini, tolong dong. You tinggal tanda tangan aja, kabulkan. Oke, terima kasih ya Tuhan. Loh dia raja loh. Bahkan kita sering mengatakan dia raja di atas segala raja. Loh kok sekarang tinggal sodorin proposal, Tuhan suruh tanda tangan, selesai. Ya masih bagus kalau selesainya itu mendekat sama Tuhan. Yang terjadi malah jadi lupa, saudara-saudara. Nah ini yang selama ini kita temukan banyak orang yang seperti itu. Ketika masih hidupnya miskin, setianya luar biasa. Tapi setelah kaya, lupa dah. Sorry ya Tuhan, banyak ini nih bisnisnya lagi maju. Sorry ya, aku titip aja deh. Titip perpuluhan misalnya. Atau aku titip kolektor dah. Jadi Tuhan itu dengan mudahnya dipermainkan dengan uang, saudara-saudara. Tuhan itu membutuhkan diri kita masing-masing. Jangan kita menjadikan Bapak Yahweh itu seperti jin lampu wasiat. Lampunya Aladin itu loh, Bapak Ibu. Digosok, jinnya keluar. Wah, kamu mau apa daripadaku Tuhan? Tinggal ngomong tuh, jadilah gitu. Nah, Tuhan tuh bukan begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat modul kisah ini ya Bapak Ibu. Kita lihat modul kisah ini. Nah, tanggalkan logika dan egoisme. Fokus pada mujizat. Ini kuncinya di situ. Jadi apa yang Elisa lakukan itu sebetulnya dia sedang merontokkan keegoisan Naaman. Dia tidak mau keluar. Biasanya kalau Naaman itu keluar, pergi ke jalan-jalan, apalagi pakai kereta perang, itu sudah tidak ada orang yang berani dengan dia. Apalagi saat itu kerajaan Aram itu kerajaan yang sangat kuat. Bahkan Israel juga kalah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kisahnya kan di situ ada seorang anak perempuan yang ditawan, anak perempuan Israel. Dan itu tanda bahwa kerajaan Aram itu saat itu sedang ada dalam posisi yang kuat. Nah, ketika Elisa itu tidak mau keluar, sebetulnya secara hukum alam supranatural, keegoisan dari Naaman itu sedang dihancurkan. Selama ini, orang selalu berpikir, aku orang yang hebat, aku seorang panglima tentara, siapa yang berani dengan aku? Kedudukan itu ibarat pasir, Bapak Ibu. Dia bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin bisa tinggi kedudukannya, tetapi besok juga bisa hancur. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Tuhan, posisi kita mesti flat. Tanggalkan keegoisan kita. Setinggi apapun kedudukanmu, sepandai apapun yang kau miliki, di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya.
Ini syarat pertama untuk kita bisa mendapatkan mujizat. Pikiran kita harus tertuju pada mujizat. Ketika Naaman datang kepada Tuhan, dia harus, sekali lagi, harus fokus bahwa tubuhku sembuh. Jadi di sini tidak hanya berbicara masalah penyakit ya Bapak Ibu, ini kan cuma contoh saja. Masalah pemulihan keluarga bisa nggak? Pemulihan ekonomi bisa nggak? Bisa. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak bisa diatur dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Camkan itu di dalam pikiran dan hatimu. Tapi selama saudara, saya seringkali dengar banyak orang ketika dia mengalami penurunan ekonomi, dia selalu berkata begini, ya udahlah suruh bagaimana lagi, namanya juga masih kondisinya seperti ini. Berarti saudara itu fokusnya itu pada pandemi. Dan saudara menganggap itu sesuatu yang wajar. Tapi saya katakan tidak. Bapa Yahweh tidak bisa diatur oleh kondisi keadaan di dunia ini. Bahkan saya perlu tegaskan kepada saudara. Justru dalam keadaan seperti inilah Bapa Yahweh hendak membedakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tekankan itu. Nah, kita akan melihat polanya yang Elisa lakukan terhadap Naaman. Harus dihancurkan terlebih dahulu kedagingannya. Harus dihancurkan terlebih dahulu kesombongannya. Ya kalau Naaman mau sombong ya masuk akal, wong dia jenderal, saudara-saudara. Lah ada orang yang nggak punya kedudukan udah miskin, sombongnya luar biasa. Itu kan parah namanya. Ya. Jadi di sini Naaman itu sedang dirontokkan keegoisannya dan alam logikanya. Kenapa saya katakan alam logika? Ayo coba kita mikir. Kalau di sini kan ada dokter kan. Kalau misalnya orang sakit kusta disuruh nyemplung ke Sungai Yordan yang airnya saja coklat, saudara-saudara. Itu kira-kira semakin sehat apa semakin infeksi itu? Makin infeksi malah nyenyeh, tidak karu-karuan. Secara logika nggak masuk akal. Makanya Naaman pada waktu itu protes. Emangnya tidak ada sungai yang lain yang lebih bersih? Ada sungai Abana, Parpar, itu lebih bersih dari sungai Yordan. Lah kok enak saya suruh nyemplung di situ. Secara hukum logika nggak masuk akal. Dan saya perlu tegaskan pagi ini Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi satu masalah yang besar yang tidak bisa dilogikakan, jangan pernah memakai logika. Sekarang kalau misalnya Naaman menggunakan logika, dicemplungke ke dalam Sungai Yordan dalam kondisi kusta, itu bukannya malah sembuh, malah parah itu iya. Kalau pakai logika. Tapi bagi Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya berhenti di sini, saya perlu kasih tahu kepada saudara. Siapa di antara saudara yang hari ini menghadapi suatu masalah yang kalau dilogikakan itu nggak masuk akal. Misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga, sepertinya kok nggak masuk logika. Masalah sakit penyakit, nggak masuk logika. Saya katakan, percayalah kepada Bapa Yahweh, sekalipun nggak masuk logika, Bapa Yahweh sanggup memulihkan segala sesuatunya. Haleluya, boleh beri tepuk tangan.
Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, yang pertama kali disentil oleh konsep yang saya sampaikan melalui kisah Naaman dan Elisa itu adalah alam logika dan alam ego manusia yang harus dirontokkan sama sekali. Coba saudara lihat orang-orang di luar sana. Kalau dia sudah melakukan kesalahan saja, coba, ayo dong minta maaf. Wah, enggak mau, enak aja. Loh padahal orang minta maaf itu enggak bayar kan, saudara-saudara? Wah enggak bayar kok susah amat sih. Enggak bayar saja enggak mau, apalagi suruh bayar. Jadi hari ini saya tekankan, ini kita pelan-pelan ya, kita belajar kasus Naaman sama Elisa. Selama saudara berpuluh-puluh tahun beribadah dengan setia, melayani, tetapi logika dan egomu itu kuat sekali, jangan berharap mendapatkan mujizat. Apalagi ditambah gampang ngamuan, gampang mutungan, gampang ngomel, ya itu sebetulnya energi-energi negatif yang sama sekali tidak membawa berkat dan mujizat. Ayo dari sini saja kita koreksi diri kita masing-masing. Benar nggak sih saya pada posisi seperti Naaman? Saya bisa bayangkan di situ banyak ajudan. Naaman juga gengsinya pasti tinggi. Kurang ajar juga ini Nabi. Saya datang dengan kereta perang loh, itu kekuatan militer penuh loh Bapak Ibu. Lah kok ditemui saja kok tidak, ya, kurang ajar ini orang. Waktu itu dia pergi, dan apa yang terjadi? Salah satu dari pegawainya berkata begini, ini kalau saya terjemahkan ke bahasa gampangnya gini, begini loh Pak, itu kan Elisa kan nyuruh nyemplung di sungai Yordan. Gampang sih, wong garek nyemplung we kok angel. Kalau dia suruh loncat-loncat 100 kali misalnya, atau 1000 kali, mau nggak melakukan? Pasti mau bukan? Tapi Elisa tuh nyuruh cuman nyemplung. Sebutlah karena dia orang militer, biasa orang militer itu kalau mendapat hukuman itu diapain? Push up. Ayo, misalnya Elisa bilang, push up 1000 kali. Kira-kira Naaman mau nggak push up 1000 kali? Mau, saudara-saudara. Padahal kan push up 1000 kali kan berat, bukan? Berat. Lah nyemplung angel banget sih. Susah sekali. Kasus ini persis seperti orang yang datang ke Gunung Kawi. Dia harus duduk di bawah pohon, berlama-lama, kehujanan, kepanasan. Tapi kok dia mau? Padahal rumahnya mentereng, bawa mobil. Loh saya ngomong begini karena saya pernah ke Gunung Kawi. Tapi tolong jangan diterjemahkan negatif ya Bapak Ibu. Nanti saya ngomong begini, oh jebule Pak Lukas ke Gunung Kawi, oh pantes. Waduh repot. Ini saya mesti terangkan. Saya ke Gunung Kawi itu pada waktu saya masih kaum muda. Kebetulan saya sebagai ketua wilayah kaum muda dulu. Dan pada waktu ada retret di Batu Malang, itu kan dekat sama Gunung Kawi kan, saya ajak teman-teman saya, yuk kita ke Gunung Kawi yuk. Kenapa saya ajak teman? Karena kalau saya sendirian bahaya, saudara-saudara. Lah kalau ketemu orang yang kenal saya, loh jebule kok nang kene, wah repot saya. Saya ajak teman. Begitu sampai di sana, ada orang yang jenggotnya panjang, 10 jarinya isinya cincin berakik semua. Melakukannya menjelek kiting kayak begini, saudara-saudara.
Dia datangin saya, "Om, potong kambing Om, potong kambing." Saya bilang enggak. "Loh, enggak potong kambing, murah loh di sini." Saya bilang tidak. Ya udah kalau gitu saya dijadikan guide. Ya, oke, kalau itu saya mau. Ayo, jalan. Nah, di situ diceritakan, ini loh ada makamnya Mbah Jono. Ini loh ada makamnya ini. Di situ ada satu ruangan yang gedenya segini, Saudara-saudara. Dan di pojokan situ itu ada lonceng. Lonceng yang panjang itu, tinggi itu loh. Itu dari pabrik-pabrik yang berhasil meraih kesuksesan karena dari situ. Dia kasih sumbang jam-jam besar. Lalu perjalanan saya lanjut ke sebuah pohon yang katanya pohon to. Saya pernah menceritakan ini dulu, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan kembali. Karena saya pernah mendengar seorang pendeta yang berkhotbah begini. Di Gunung Kawi itu ada pohon to yang umurnya ratusan tahun, yang sangat tinggi. Lah itu saya penasaran. Jadi pohon to itu kayak apa toh? Enggak taunya ketika sampai di situ, ini loh Pak yang disebut pohon to. Ini, iya, ini, iya. Bukan tinggi besar, enggak ini. Ini yang umurnya ratusan tahun, iya. Nah, berarti nek kono pendeta itu khotbahnya bohong atau benar? Bohong, saudara-saudara. Dan saya lihat di situ ada encim-encim tua yang sedang duduk gitu. Dalam hati saya, encim kok angel temennya adoh-adoh tekor ini. Ya. Di tempat parkir itu banyak sekali mobil-mobil mewah. Pada zaman itu Mercy Tiger itu paling mewah, saudara. Saya lihat di situ banyak mobil-mobil, kok ya gelem ya duduk di tempat-tempat yang kayak begitu. Padahal kalau saya lihat itu kalau malam banyak setannya loh, saudara-saudara. Kok mau gitu loh. Sama kan seperti Naaman. Lawang disuruh nyemplung sedelok kok enggak mau, lah nek disuruh push up 1000 kali pasti mau, suruh loncat-loncat juga mau. Apalagi dia orang militer, iya toh saudara-saudara, suruh melakukan apa yang berat dia pasti mau. Tapi cuman hanya nyemplung kok tidak mau. Alasannya apa saudara tahu? Gengsi dan malu. Kenapa malu? Karena mau tidak mau ketika dia nyemplung, dia buka jubah kebesarannya. Begitu dibuka jubah kebesarannya, saya percaya para ajudan yang tadinya hormat langsung, "Hah? Kok Kosta?" Bayangkan Bapak Ibu, seperti apa itu gengsinya dia harus direndahkan secara total. Dia tidak pernah mengira kalau ternyata dia harus betul-betul menanggalkan keegoisannya. Mau nggak buka baju, nyemplung? Pasti logikanya juga akan berkata, ya nek sembuh, lah kalau tidak. Oh ini Nabi ini saya tak potong lehernya ini. Bisa kan seperti itu? Apalagi dia orang terpandang, wis kadung ditelanjangin sampai tidak sembuh, mati dia. Itulah yang saya katakan, konsep kesombongan itu harus ditaklukkan. Nah sekarang coba kita akan rekonstruksi sebentar. Ketika dia sudah melepaskan jubahnya, dia pasti berpikir, wah aku ditonton ajudanku yang banyak ini. Wes kadung ya sudahlah nyemplung. Waktu dia menenggelamkan satu kali, dia angkat, kostanya masih kelihatan. Saya percaya pada saat itu Naaman pasti hatinya dak-dikduk. 2 kali, lah kok isi utuh.
Itulah yang saya katakan ini dalam proses. Di dunia alam supranatural itu ada proses. Itulah kerangka waktu. Kenapa harus 7 kali? Kenapa enggak 2 kali saja atau 1 kali? Yang penting kan sudah nyemplung. Kenapa harus 7 kali? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab suci kita, angka 7 itu selalu memiliki kandungan arti angka sempurna. Bapa Yahweh menjadikan manusia dan alam semesta ini serta mengkuduskannya semua 7 hari. Sempurna ciptaan Tuhan. Dan angka 7 itu adalah merupakan angka penundukan diri. Coba saudara perhatikan, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko, dia kelilingi berapa kali? 1 hari 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7, dia kelilingi berapa kali? 7 kali, jumlahnya jadi 13. Itu angka unity, angka kesatuan. Kata Ehad itu juga nilai gematrianya 13. Jadi ada kesatuan, itu secara mekanisme di dalam alam supranatural harus ada kesatuan antara pikiran, hati, dan kemauan. Ketika dia belum menyatu Bapak Ibu, pikirannya oke, tapi hatinya menolak, atau sebaliknya, hatinya oke, pikirannya menolak. Mosok bisa. Nggak akan ada kesatuan. Dan mujizat tidak terjadi. Inilah mekanisme yang ada di dalam dunia alam supranatural. Kalau saja dia menenggelamkan diri 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kok masih ajek? Itu kan sedang proses ya Bapak Ibu. Kan harusnya 7 kali bukan? Baru 4 kali hatinya dia ngancam. Kalau sampai tidak jadi, selesai hidupmu. Ancaman yang ada di dalam hati akan menggagalkan. Nah ini yang sering saya perhatikan orang-orang yang mempraktekkan hukum Loa. Ada orang yang WA saya berkata, Pak, saya mempraktekkan hukum Loa sudah 2 hari. Loh kok seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Lah saya bilang, kan yang saya suruh kan 5 kali, 5 hari. Dan 5 hari pun itu tidak harus mendapatkan 5 hari. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Itu sedang dalam proses di dunia yang tidak kelihatan mata. Paham Bapak Ibu? Ada yang cuma 2 hari, orang melakukan 55 times 5 teknik manifestation. Itu hanya di hari yang kedua, dia bisa dapat. Sampai dia berkata, saya sudah dapat di hari kedua. Apa yang harus saya lakukan? Lanjut sampai selesai. Berarti bisa 2 hari, tapi bisa lama. Itu ada timing, ada proses. Nah kadangkala sedang dalam proses sudah langsung memvonis. Kok nggak ada hasilnya? Itu memvonis. Dan orang yang seperti itu saya katakan Anda sudah menciptakan. Kan Yesus selalu berkata ketika dia ditanya oleh orang, apakah engkau Mesias? Yesus ngomong apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Begitu juga kita. Ketika kita berkata, mana buktinya? Akan terbukti atau tidak? Tidak. Enggak akan. Kita harus ngerti bahwa di dalam kehidupan fisik dan dunia yang tidak nampak, itu ada hierarki, ada kerangka waktu, Bapak Ibu.
Nah kalau kita tidak paham kerangka waktu, akhirnya kita kembrungsung. Di Kota Magelang tuh ngomong kembrungsung. Apa nek bahasa Indonesia kembrungsung? Apa? Pengennya cepet-cepet gitu. Apa kira-kira? Terburu-buru. Ya kira-kira begitulah kembrungsung. Sehingga yang terjadi bukannya dapat malah nggak dapat, Bapak Ibu. Saya perlu kasih tahu, kalau saudara sudah mempraktekkan hukum Loa, segala keegoisan saudara sudah ditanggalkan. Logika saudara juga sudah ditanggalkan. Ya sudah. Jalani saja hidup ini dengan santai. Sekalipun mungkin saudara akan berkata, loh, buktinya saya kok malah jadi semakin turun grafiknya. Nah kalau sudah seperti itu ingat saja Yosef. Yosef kan grafiknya turun. Tapi faktanya justru itu mendekatkan kepada visi dan impian yang dia mau. Nah Bapak Ibu yang terkasih, selama proses pada waktu Naaman itu menenggelamkan dirinya, itu tantangannya besar loh, bukan gak besar. Saya sempat membayangkan sampai dalam, saya bilang aduh nek aku jadi Naaman, berat iki. Kenapa? Karena dia sudah menanggalkan jubahnya. Jubah itu sudah isinya cuma nanah dan kulit-kulit yang mungkin nempel di tubuhnya. Saudara lihat saja di internet, orang yang kena kusta itu macam apa tubuhnya. Dia tangan serta jarinya bisa pretel. Jadi kita perlu lihat di sini Bapak Ibu. Tantangan ini sangat besar bagi Naaman, khususnya di hati. Dia bisa saja berkata gini, duh aku dikerjain Elisa nih sekarang nih. Pegawai-pegawaiku pasti sedang mentertawakan nih. Dia bisa saja seperti itu. Dan dia juga bisa saja berkata, iya nek 7 kali terus sembuh. Lah kalau tidak. Tetapi di sini tidak pernah ada catatan yang bunyinya begitu Bapak Ibu. Jadi saya bisa membayangkan bahwa ketika Naaman itu menenggelamkan diri, yang dia pikir, pokoknya saya sembuh. Paham Bapak Ibu? Jadi hari ini ketika engkau berhadapan dengan satu problem yang besar, yang sepertinya enggak masuk logika untuk bisa selesai, berpikirlah bahwa kasusmu selesai semuanya. Dan bukan cuman itu, seluruh apa yang saudara miliki itu kembali lagi kepada saudara. Bahkan bisa 100 kali lipat. Di sini yang saya perlu katakan, mujizat itu terjadi ketika Naaman pasrah total dan berserah. Nah ini yang saya maksud dengan pasrah. Artinya apa? Logikanya enggak main, keegoisannya juga enggak main, saudara. Yang main adalah perasaan sukacita bahwa aku sudah disembuhkan, kan klik dengan pernyataannya Yesua, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi konsep hukum yang ada di alam semesta itu sebetulnya adalah tercipta saat penciptaan dunia ini ada. Jadi hierarkinya itu sudah ada, aturannya itu sudah ada. Kalau kita tidak berada dalam aturan koridor hukumnya Tuhan, ngotot seperti apapun, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu mempengaruhi energi yang lain sehingga membawanya ke dalam dunia nyata. Saya berkali-kali mengatakan bahwa pikiran itu kendaraannya. Perasaan
itu adalah bahan bakarnya, energinya, saudara-saudara. Ketika energi itu besar, akan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan. Dan tentu saja kalau visinya itu visi yang besar, nanti Tuhan melalui sistemiknya, dia akan memberikan tarikan-tarikan kepada kita. Untuk kita harus melakukan tindakan apa, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada mujizat yang saudara harapkan. Jadi, energi dalam gerakan konstan itu akan membuat semua energi di alam semesta itu saling merespon. Karena alam semesta yang merupakan sistemiknya Bapa Yahweh itu akan klik dengan apa yang ada dalam perasaan hati kita. Ketika kita memiliki frekuensi yang sama. Alam semesta itu tertarik terhadap orang-orang yang tekun. Yang penting itu, saudara-saudara. Karena biasanya pasti akan ada suara-suara sumbang yang berbicara, enggak usah, itu sesat, itu begini, itu begitu. Sehingga kita jadi goyah, kita jadi lemah, kita jadi ragu. Kekecewaan kita bertambah besar yang tidak membawa keberhasilan. Nah, jikalau ada orang yang mengatakan, kamu enggak mampu, kamu enggak bisa, ya kita jangan percaya. Karena yang kelakoni kan diri kita sendiri, betul enggak Bapak Ibu? Kadangkala hambatan orang ketika dia punya komunitas yang salah, sehingga saat dia mengajukan kisah atau share, bukannya didukung malah dibully. Sudahlah, hidup wis sing trimo wae. Nerima sajalah. Kalau memang kita ditakdirkan miskin, ya sudah. Terima saja. Pertanyaannya, betulkah Tuhan mentakdirkan kita jadi orang miskin? Tidak, Bapak Ibu. Lawang Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, semuanya sudah dicukupi kok. Betul gak? Berarti kan konsep ini terus berlaku sampai sekarang. Kalau sampai hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, baik itu dalam rumah tangga, dalam mentalitas dan keuangan, berarti yang tidak beres itu kita. Jangan terlalu gampang kita menyalahkan Tuhan dengan berkata, apa yang Tuhan katakan itu bullshit semuanya. Kita belajar dari polanya Naaman dan Elisa, Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa Elisa tiba-tiba tidak mau keluar. Pertanyaannya, kira-kira Elisa tahu enggak kalau Naaman itu datang dengan membawa kereta perang? Sangat tahu, karena Elisa kan punya pegawai itu namanya Gehazi. Gehazi pasti lapor, Tuhan lihat tuh, kita kedatangan jenderal besar loh. Dia bahkan pernah mengalahkan Israel. Loh, dia datang kepada kita. Bukankah itu sebuah kehormatan bagi Elisa? Bisa saja Elisa berpikir, ini dia kesempatan. Bukan cuman itu saja, tapi Naaman itu membawa hadiah yang tidak main-main besarnya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa hadiah itu kalau dihitung pakai nilai rupiah, itu puluhan miliar rupiah. Tapi Naaman keluar aja tidak, bayangin Bapak Ibu. Elisa ya, keluar aja tidak. Lah ini kan bagi Naaman kan menyinggung banget gitu loh. Emang kamu anggap aku itu siapa? Nah ini ungkapan ini kan sering muncul gitu. Emangnya Tuhan itu tidak tahu siapa saya? Ya kalau Tuhan bisa ngomong lah,
kamu sendiri nggak ngerti dirimu siapa. Ya toh? Ini yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Banyak orang yang berkata begini, ini di WA saya. Loh Pak, saya sudah melayani loh. Saya sudah setia berdoa loh. Saya sudah membuang waktu. Katanya untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan. Kurang apa saya? Kira-kira kalau orang tanya seperti itu, kurang apa saya? Saudara jawabnya apa? Kurang ajar. Ya Bapak Ibu. Yang perlu diajarkan pengajaran-pengajaran yang benar. Itu kan sama saja mengatakan Tuhan, lihat toh aku loh Tuhan. Tuhan gak butuh seperti itu. Tuhan tuh butuh wis pasrah. Tidak usah sombong, tidak usah egois. Percaya saja, ikutin jalur sistemiknya. Ikutin aturannya, pasti beres Bapak Ibu. Nah, tapi kalau hidup saudara setiap hari masih marah, atau mungkin kita perlu berlatih begini ya. Ini baru pandangan saya loh. Saudara catat dalam 1 minggu, saudara marah itu berapa kali. Ketika saudara marah, catat 1. Nanti marah lagi 1, jatahnya 1 minggu, dihitung. Terus saudara bikin komitmen, mulai hari ini saya tidak akan marah-marah. Marah itu tidak membawa hasil yang baik. Coba sekali waktu, saudara benturan dengan orang lain, saudara marah sama orang lain, orangnya suka enggak sama kita? Tidak. Terus pertanyaannya, ngapain harus marah? Saya sedang menangani satu kasus, saudara. Kasus keluarga. Nah, kasus keluarga ini suami istri ini sudah nyaris pisah. Dan istri ini sudah tidak percaya terhadap suami. Jadi krisis kepercayaan. Saat dia konseling saya bilang, Anda harus berdiam diri. Ya, berdiam diri, enggak usah mendesak istri untuk ini loh aku, jangan. Tapi Anda buktikan bahwa Anda itu mengasihi istrimu. Hanya itu saja butuhnya. Tapi rupa-rupanya kepancing sehingga sang suami itu melakukan kata-kata yang menurut istri itu menyinggung. Sehingga membuat jurang pemisah itu menjadi semakin jauh. Walaupun suami itu akhirnya minta maaf. Saya bilang, loh kan aku sudah ngomong toh. Nggak usah melakukan sesuatu, apalagi istrimu kan sudah mulai tertarik dengan sikapmu, bikinin kopi, itu kan sudah bagus lah. Jadi jangan karena hal-hal yang sepele, lalu bikin hubunganmu itu jadi renggang, jadi makin jauh. Apalagi istri sudah krisis kepercayaan terhadapmu. Jadi lebih baik lakukan saja dengan polanya Tuhan. Jawabannya selalu klasik, karena emosi. Nah itulah, orang kalau sudah terbiasa dengan menggunakan emosi, kemarahan, nggak akan membawa hal yang baik. Sekarang buat sebuah pertanyaan kecil, terus kalau aku marah mau apa? Kan gampang pertanyaannya. Mau ngamuk, mau melakukan tindakan-tindakan kriminal, kan tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi untuk apa marah? Berserah sajalah sama Tuhan. Apalagi saya kan berulang kali saya ngomong sama orang ini. Loh kan saya sudah bilang Pak, ketika emosi kita sedang diaduk-aduk, ayo diingat khotbah saya. Apa yang sedang terjadi di dunia alam roh. Itu terbuka lebar loh. Ucapan kita itu bisa tembus melewati critical area. Nembus ke dunia yang tanpa batas. Tapi sekarang semuanya berantakan. Dia bilang, tolong Pak saya didoain. Saya bilang, loh saya kan sudah berdoa kemarin. Iya kan?
Lah jadi berdoanya apa lagi? Ya yang kemarin. Lalu doa kemarin jadi mentah dong saudara-saudara. Iya kan? Nah ini loh, konsep-konsep yang ini harus diperbaiki. Gitu. Saya perlu kasih tahu ya Bapak Ibu, siapapun saudara yang ada di tempat ini, dan saudara yang ada di rumah masing-masing, yang ada di manapun saudara berada menyaksikan materi saya beritahu, saudara dilahirkan ke dalam dunia ini, ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemenang. Ya, haleluya. Saudara ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemenang. Bukan sebagai pecundang. Ingat itu Bapak Ibu. Yakinkan dirimu bahwa engkau adalah orang yang ditentukan untuk hidup berbahagia. Damai sejahtera, sukacita, anugerah Bapa Yahweh dilimpahkan kepadamu. Pola Naaman dan Elisa itu menjadi suatu pembelajaran untuk kita. Dan akhirnya ketika dia membenamkan diri yang ke-6 kali, masih tetap kostanya tidak ada tanda-tanda. Ingat loh ucapan saya, tidak ada tanda-tanda. Saudara pikir nyemplung 1 kali, oh hilang sedikit, nyemplung 2 kali sedikit, enggak. Masih tetap sama. Sampai ke-6 kali pun nanah masih ada di mana-mana tempat. Tapi begitu dia menenggelamkan 7 kali, saat dia keluar dari air, dia lihat tubuhnya sempurna sekali Bapak Ibu. Dan saya katakan, seberat apapun tantangan yang saudara hadapi saat ini, lihatlah kemenanganmu pasti terjadi dalam hidup saudara. Selalu dan pasti. Jadi, jangan berkecil hati. Kalau Naaman bisa sembuh, penyakit ekonomimu juga bisa sembuh. Penyakit apapun yang dikuasai atau menguasai hidupmu bisa sembuh. Penyakit kusta itu memalukan, menyakitkan. Tubuh bisa hilang sedikit demi sedikit. Saya bisa membahasakan, bisa saja ekonomi saudara kena kusta. Pretel sedikit demi sedikit, bisnis saudara mulai rontok. Tapi hari ini, saudara harus berani katakan, hari ini adalah start, hidup saya semakin naik dan tidak pernah turun. Dan hari ini, jangan berkecil hati, Bapak Yahweh selalu bersamamu. Tidak ada perkara yang mustahil. Naaman bisa sembuh, engkau pun pasti bisa sembuh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan di dalam hati. Dan kami percayai, kalau Naaman sembuh, semuanya juga bisa sembuh dalam hidup kami. Ekonomi kami, rumah tangga kami, bisnis kami, semuanya mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ada? Ada. Kita dengar pengumuman dulu, saudara-saudara. Shalom. Kembali. Berikut saya sampaikan untuk
Ya, itulah pengumumannya, saudara. Dan sekali lagi jam 9 nanti saya akan melakukan baptisan pembaharuan kepada Ko Iping yang dari Kerawang, Bapak Ibu ya. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara bisa ikut bergabung. Saya tunggu jam 9, jangan terlambat ya Bapak Ibu. Karena pengumuman sudah selesai, tidak ada lagi, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Demikian juga dengan Ko Iping sekeluarga yang akan kembali ke Kerawang pada hari ini juga Tuhan lindungi selamat di tengah jalan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hartanto juga yang dari Jakarta, Tangerang, Tuhan lindungi supaya Bapak Yahweh menjagai sampai di tempat dengan selamat. Berilah kesehatan kepada para mempelai-Mu ya Tuhan. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Sekarang saya berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan banyak mujizat terjadi atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye farehe ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amin. Ken yehiroso. Isa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kaufri atmat kaufri fahem teka shekar ala peka wa esterat soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pulang. Bapak Yahweh selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudari semua. Haleluya. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.